tetapi adalah cerita tentang perjalanan Raja Hayam Wuruk kelawan Patih Gajah Mada mengunjungi wilayah-wilayah di Lamajang dan Sadel. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, salam rahayu. Matur nuwun kepada derek-derek sedaya kang ngundang kula, terutama di sini tuan rumah Kang Hari. Luar biasa kalau merupakan satu kehormatan, dan juga di sini para tuan rumah, Ibu Nyonya juga. Nyonya Hari dan sederek-sederek yang ada di sini, termasuk Waranggono, dan termasuk yang paling juga saya banggakan, tengeriku wonten generasi muda yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk generasi muda kita. Karena kalau kulo ningali generasi muda terus pakai apa di lengannya merah putih, lihat wayang itu saya bangganya minta ampun. Kenapa? Jarang, Pak. Biasanya nek delok iki pateng arek-arek. Hari ini diketing saya niki kayak mimpi. Bener ta arek-arek iki delok wayang. Kan ngoten nggih Kang Hari biasa. Lek niku teng Lumajang, mungkin teng Jember agak beda nih. Ya, alhamdulillah. Terus bagi saya luar biasa dan terima kasih banyak. Paling tidak niki adalah kebudayaan yang kita banggakan bersama. Para rumiyin, para wali telah mewariskan budaya niki kepada kita semua. Saya sendiri cukup bangga kalau sakjane nggih tiang medunten itu buatan pati ngertos wayang, tapi karena kula juga belajar tentang budaya, ya mau ndak mau hari ini kula lagi remen juga tentang wayang, karena ini adalah satu budaya kebanggaan kita bersama. Terus yang kedua, mungkin teman-teman derek-derek, adik-adik juga kira-kira mau ndak dengar cerita tentang sejarahnya desa-desa di sekitar pesisir selatan, termasuk di sekitar Keting ini. Urun apa mboten kira-kira? Alhamdulillah sih ono wong sing peduli kepada sejarah dan budayanya. Alhamdulillah. Terus saya sendiri kalau di Lumajang, kalau sering menulis buku-buku sejarah, wis pokoke sing umure sepuh-sepuh Bapak, sing sepuh-sepuh tuwek-tuwek ceritane. Terus sih laren namanya itu masa lalu, ngapain melihat masa lalu, tapi lek ndak melihat masa lalu, lek arek nom-nom gak tahu iling-iling mantan ya. Mau iling-iling mantan apa mboten? Kadang-kadang mantan itu perlu untuk apa? Untuk penyemangat. Nggih napa mboten? Ini kalau yang dari generasi muda ini ki organisasine nopo? Nah, maksudnya apa, dari Karang Taruna nopo dari nopo? Komunitas ya saya. Nopo sekitar lingkungan ngriki. Oh, paguyuban nopo? Oh, alhamdulillah, paguyuban karawitan gimana? Nopo asal? Oh, lestari budaya. Oh, lestari budaya. Alhamdulillah. Untuk wilayahnya desa-desa di Keting nih. Nggih. Alhamdulillah. Terus sedikit saya mau nggih sedikit dongeng lah, bahwa lek rumiyin itu yang namanya Lamajang kali Jember itu tidak ada bedanya Bapak Ibu derek-derek sekalian. Sing jenenge Lamajang niku nggih ya Jember, ya Bondowoso, ya Situbondo niku Lamajang zaman biyen iki. Nggih. Nah, kula kebetulan dulu senenge nggugahi leluhur-leluhur sing dilupakan, sing wis dilalekno. Termasuk kalau di Lumajang niku ada nama leluhur kita Arya Wiraraja. Nah, rumiyin tiang Lumajang, tiang Jember, tiang
Situ Bondo, Bondowoso niku rata-rata lali kali leluhure, lali terhadap nopo leluhur yang hebat niku. Jadi rata-rata orang-orang teng tapal kuda niki nggih, Lumajang, Probolinggo, Jember niku sejarahnya pun dihilangaken. Nggih kula mboten ngertos sinten sing ngilangaken. Napa karena sejarah itu dianggap mantan, jadi tidak usah kita ingat masa lalu kan ngoten. Kata anak muda ngoten nggih. Kita harus melihat masa depan. Tapi ternyata sejarah itu perlu. Kenapa? Kalau kita melihat masa lalu, insya Allah kita akan bisa bersemangat. Misalnya reuni, mulai arek-arek nom sing sepuh-sepuh juga nek wis 20 tahun ndak ketemu mantane ya kadang nek ketemu ya semangat. Gitu apa mboten kira-kira? Kira-kira begitu. Tapi jangan terlalu dengan mantan-mantan itu. Jadi sejarah itu hanya untuk memberi motivasi. Nah, terkait desa-desa yang ada di pesisir selatan, ternyata desa-desa tengriki niki sudah dikenal di dalam Babat Negara Kertagama. Terus Babat Negara Kertagama niku sanes babat yang ditulis untuk cerita Mojopahit mawon, tetapi adalah cerita tentang perjalanan Raja Hayam Wuruk kelawan Patih Gajah Mada mengunjungi wilayah-wilayah di Lamajang dan Sadeng. Ngerti Sadeng? Sadeng niku kira-kira sakniki teng Puger niku lho. Nah, terus lek ngomong perang Sadeng niku perange wong Puger, perange ya wong Lumajang Jember wis kira-kira. Karena akeh sing golek boto nang Sadeng. Dados ngoten, dados Babat Negara Kertagama niku nyeritakno perjalanan di mana Lamajang Pugere liwat di tengahan napa liwat kali napa liwat pundi. Nah, itu yang diceritakan bahwa Babat Negara Kertagama niku diceritakan perjalanannya lewat pesisir selatan Lumajang dan Jember. Terus nanti ada sekitar sini di Babat Negara Kertagama niku ada namanya Patunjungan. Kalau mboten ngertos kira-kira Patunjungan daerah-daerah Tunjungrejo niki nggih. Lek rumiyin jenenge desa niku kan ageng mungkin sing disebut ngoten. Nah, itu tahunnya 1359 dulur. Derek-derek adik-adik 1359. Bisa bayangkan enggak tahun 1359? Kira-kira kakek kita napa buyut kita gitu. Jadi sekitar hampir 700 tahun yang lampau ya, 650 lah tahun yang lampau. Jadi pernah dilewati Patih Gajah Mada. Nah, ada juga cerita namanya dalam Babat Bujangga Manik. Mungkin nanti adik-adik muda kalau bisa melihat, itu ada Babat Bujangga Manik itu menceritakan perjalanan orang dari Pakuan Sunda Pajajaran. Terus Bujangga Manik itu adalah bangsawan. Saat ini nopo bangsane Tangyawan nopo bangsane Tanjuri. Niki sing nem-nem biasanya bangsawan. Kalau ini Bujangga Manik ini bangsawan beneran ini. Kalau saya kan bangsawan bangsane Tangyawan juga. Nah, jadi Bujangga Manik ini menceritakan zaman dulu itu kemana-mana juga sudah bawa buku harian kan hari ternyata. Saat ini tidak ada ini anak-anak muda yang bawa buku harian, ada yang bawa enggak? Sudah tidak ada ya? Adanya HP ya, status. Update Sherlock. Jadi Babat Bujangga Manik itu sekarang juga bawa Sherlock sama status itu, dia catat itu. Dari pesisir di Bogor itu, di Bogor keliling dia terus sampai pesisir, dia ceritanya itu mau ngangsu kaweruh, mau mencari ilmu, ya ilmu kasunyatan nampaknya, bukan ilmu kesaktian. Jadi lewat pesisir utara sampai ke Bali, dari Bali lewat pesisir selatan. Nah, yang sering dituju memang ada namanya Sarampoan. Sarampoan itu, Mbak Sarampon itu di Puger itu kan. Ada Kuto Bacok itu di sekitar pantai itu
Kuto Bacok itu deketi Pakuman itu loh Pak. Watu Ulo niku sudah dari zaman Hayam Wuruk Gajah Mada niku sudah ada, dan memang pantainya indah. Zaman dulu itu raja wis wisata Pak. Cuma zaman saat ini kan wisata ini ku pakai mobil, wisata pakai tentara berkuda. Nah seperti itu. Terus Bujanggamane itu yang menarik itu ternyata lewat pesisir selatan daerah yang ditulis adalah daerah Cakru yang dekat sama daerah Ngeriki. Kira-kira dekat gitu. Oleh karena itu, dan di Cakru itu dia tulis berarti Cakru ini budayanya terus peradabannya sudah tinggi. Saat niki itu termasuk daerah pendidikan, daerah pariwisata. Nah, terus ya mungkin Keting dulu masuk bagian daripada Cakru dan sebagainya. Nah, terus hal-hal yang seperti ini saudara-saudara menurut kula monggo mari kita uri-uri. Pasti juga banyak peninggalan-peninggalan yang luar biasa di daerah-daerah sini, karena daerah pesisir Lumajang Jember ini ternyata daerah padepokan keagamaan, terutama kalau di sini padepokan agama Buddha Bapak. Jadi terus yang kedua, di samping padepokan agama Buddha, daerah-daerah pesisir niki ternyata daerahnya itu zaman Hayam Wuruk Gajah Mada juga zamannya orang yang suka perang. Nah, terus padepokan lek ono perang ono ngarep dhewe. Daerah gunung-gunung lek wonten perang ra gelem perang, mundur. Lek nek daerah Cakru, daerah Tunjung Rejo lek zaman biyen lek ono perang masih sekolah, kalau padepokan kan masih sekolah ya. Itu budal perang kabeh ternyata. Itu ada di Babat Negara Kertagama. Jadi ketika ada perang, padepokan Talat Wajah itu siswanya pada hilang suka berperang. Lek zaman ruhin. Kalau sekarang anak-anak muda suka tawuran apa mboten? Mboten nggih. Yang penting kalau zaman dulu suka perang, sekarang itu perangnya lewat pendidikan. Sekolah yang bener kira-kira lek sing teng mriki insyaallah mboten nggih. Mboten apa mboten? Jadi seperti itu. Lek daerah pesisir pokoknya daerah Cakru Keting niki ojo disenggol ae umep pisan Pak. Nggih napa mboten kira-kira begitu ya? Tapi sak menika umepe kanggo yang baik. Insyaallah ngoten kira-kira satu cerita bahwa kita orang-orang budaya itu jangan juga rendah diri. Anak-anak muda terus mari kita kobarkan kebudayaan kita. Saya bangga merah putih di lengan kanan, yang namanya Garuda Pancasila di lengan kiri. Saya pikir sak menika dari saya, barangkali ada tanya jawab ya Kang Hari, atau langsung saja terserah. Kalau ada tanya jawab satu saja barangkali perkenalan. Nama saya Pak Mansur Hidayat. Saya penulis buku-buku sejarah dan budaya. Konco nih Kang Hari. Konco belusuan. Kemarin mau belusuan teng lereng Semeru, urung setruk teko. Kena udan tok Kang Hari, sering urung. Monggo teman-teman mau belusuan nanti sama saya. Kira-kira ngoten. Sambil bawa, kalau Bujanggamane bawa buku harian, kalau jenengan nanti bawa status ya. Jangan lupa paketannya diisi, pendak ketinggalan status. Ngoten kira-kira. Kalau ndak ada yang tanya jawab, saya akhiri dulu ya, biar acaranya berlanjut. Saya terima kasih banyak kepada Kang Hari, kepada Nyonya Hari, kepada tuan rumah semua, kepada Pak Gatot, Pak Gatot, saya matur nuwun Bapak, kepada Waranggono, adik saya Waranggono ini yang cantik ini, dan kepada seluruh anak muda kru di sini semuanya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.